Sobat Akademika Unhas, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat menyapa Anda kembali. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Sudah tidak asing lagi jika kita mendengar Universitas Hasanuddin mencetak alumni luar biasa. Salah satunya hari ini sudah bergabung bersama kami Bapak Insinyur Arwan Jahyadi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Najwa, apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa. Gimana kabar hari ini Bapak? Syukur, alhamdulillah. Kemudian kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Luar yang biasa. Saya mau banggakan karena dari sekian banyak televisi yang biasa mengajak saya untuk presentasi seperti ini atau bercerita tentang apa saja di bidang yang saya tekuni, hanya kali ini Unhas TV. Dan semua banyak yang datang ingin untuk meminta supaya bisa live sama saya di acara ini, tapi saya memilih alma mater saya. Luar Unhas. biasa Bapak ya. Tentu sangat luar biasa juga kami Unhas TV dapat datang dalam peluncuran buku Bapak pada malam hari ini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai buku Bapak, kalau boleh tahu pada saat Bapak kuliah dulu, kalau boleh tahu Bapak mengambil jurusan apa dan bagaimana tuh kesan-kesan pada saat masa kuliah, kalau kita boleh flashback lagi nih Pak. Semua orang paling suka bernostalgia ya. Betul. Termasuk Anda mengajak saya untuk saya menyukai nostalgia saya. Suka ya Pak ya? Saya kelahiran tahun 52. Digembleng dari Sekolah Nasional, tanda kutip adalah sekolah Katolik. Masuk di Unhas tahun 71 dan menyelesaikan di tahun 80. Nama saya Arwan Jahyadi. Saya punya nomor stambuk pada waktu pertama kali di kampus lama di Jalan Sunu 6208. Luar biasa, masih diingat sampai Masih saat ingat. ini Pak ya? Kemudian diregistrasi kembali secara sentralisasi waktu itu. Nomor stambuk saya berubah menjadi 7109017. Artinya dibaca dari belakang dan dari depan sama. 7109017. 7109017. Itu yang tak pernah terlupakan buat saya. Dan saya beruntung, saya adalah generasi yang mendapatkan perpeloncoan terakhir. Perpeloncoan terakhir. Saya generasi beruntung menikmati wajib latih mahasiswa. Walawa. Setelah itu tidak ada lagi walawa. Hanya kewirausahaan. Jadi tidak ada lagi. Lalu ya namanya wajib latih militer, walawa mahasiswa, ya pasti ada tembak menembak, kemudian latihan rintang apa tuh, kurang lebih seperti itu, rintang alang lah apa. Rintang halang. Rintang halang. Yang menarik saat saya sempat ke Malino, saya sempat melihat barak-barak saya pada waktu kita berada di Malino. Di dalam barak tersebut masih kuingat inilah tempat tidurku waktu itu, dan ya senang sekali bernostalgia karena saya diizinkan sama komandan di sana. Ya, dengan bebas saya bisa memasuki, bahkan saya juga sempat mengambil gambar-gambar video-video yang menarik. Dan ternyata banyak yang suka karena banyak teman-teman saya yang sempat melihatnya. Kalau kita Begitu mendengar Najwa. tadi, kalau dari Bapak sendiri, hal apa yang paling Bapak rindukan tuh pada saat semasa kuliah? Saya rindukan makan di warung daripada penjaga kampus atau fakultas kita, khususnya jurusan kita ya. Saya ingat namanya Pak Salimin. Saya ingat juga ada orang memasak. Saya lupa-lupai. Kalau saya tidak salah namanya Pak Kadir. Jadi saat-saat kuliah kosong kita suka nongkrong di warungnya. Ya sederhana warungnya. Ubi goreng. Yang paling kita suka ubi gorengnya siram dengan saus. Bah, kita makan cicipi. Enak sekali. Rasanya kerinduan itu kalau ketemu dengan kawan-kawan saya mau ajak ke tempat itu juga. Tapi mungkin tidak ada lagi. Ya. Karena saya waktu meninggalkan kampus lama sudah pindah ke kampus baru. Tetapi saya juga generasi yang beruntung. Kita kuliah di kampus lama tapi wisuda di kampus baru. Wisudanya bukan dalam gedung, di bawah tenda biru. Di bawah tenda biru.
Dan itulah wisuda pertama di UNAS. Wisuda pertama di Unhas Pak ya. Itu tadi kalau hal yang paling dirindukan. Nah kalau dari hal yang paling mengesankan sendiri Pak semasa kuliah. Ya namanya kita teenagers, ya usia-usia masih senang pacar-pacaran. Kadang-kadang kuliah sudah selesai tapi kita bisa nongkrong-nongkrong di bawah pohon cerita. Ya itu kawan-kawan saya banyak juga sudah tiada. Banyak dosen saya sudah tiada. Waktu fase COVID ada beberapa orang kawan saya sudah dipanggil juga. Tetapi sejauh ini kita masih sering menjalin hubungan dengan kawan-kawan. Alma materku cukup berbahagia karena menghasilkan banyak bupati, wali kota, gubernur, bahkan menteri. Dan saya yakin bahwa UNAS semakin hari semakin menjadi kebanggaan daripada perguruan tinggi di Indonesia Timur. Itu harus kita akui dan kita berharap rektor baru ini yang terus memotivasi hadirnya UNAS TV. Saya lihat juga UNAS sudah punya hotel, membanggakan. Saya haru kalau melihat keadaan sekarang ini dibanding pada waktu kita. Kita kuliah di Jalan Sunu, kampus menjalani kompleks dengan batu-batuan, batu gunung. Kadang sepeda kita harus ganti ban, cepat aus dan lain-lainnya. Itu kenangan-kenangan yang menurut saya ya menarik. Mungkin orang tidak menikmati itu, tapi saya menikmati. Dan itu bahagia. Luar biasa, bukan tidak Pak, bahagia, bahagia itu. Bahagia. Kalau tadi kita mendengar Bapak semasa kuliah itu cukup panjang. Nah, selama Bapak kuliah, bagaimana cara Bapak mengatasi halangan-halangan atau rintangan mungkin struggle semasa kuliah dan bagaimana Bapak mengaplikasikannya untuk pelajaran di masa sekarang, Pak? Menarik sekali pertanyaannya menurut saya sungguh luar biasa. Kenapa? Waktu kami kuliah di arsitektur Unhas, kita semua berhenti pada tingkat 3 atau mungkin semester 6 lah sekarang. Tingkat 3 tidak ada dosen yang mampu meneruskan ke tingkat 4 dan seterusnya. Jadi generasi abang-abang kita, kakak-kakak kita, dia stuck pada tingkatan itu. Dan sehingga kita itu ibaratnya mengejar hanya kita sama. Tetapi bukan persoalan samanya ya tingkatannya, tetapi banyaknya orang tertinggal dalam angkatan itu. Sehingga senior-senior kita dalam diambang keputusasaan karena pikir mau lanjut ini atau sudahlah kita terjun ke masyarakat saja cari uang gitu. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita timbul ide untuk membuat petisi. Dan pada waktu itu kita maju ke rektor. Kurang lebih 40-50 orang teman membuat petisi. Petisi untuk menuntut hak kami di dalam memperoleh pendidikan berjenjang pada kesarjanaan. Nah, kita dipanggil semua Pak Rektor, sambil Pak Rektor marah-marah. Waduh, kamu ini bikin sakit hati saya. Dia katanya. Ini untuk sakit hati yang kedua kali, karena waktu itu ada pro kontra waktu pindah kampus lama ke kampus baru, lokasinya ya. Datang lagi kita nih bikin kacau lagi pikirannya Pak Rektor. Gitu. Sampai kita dimarah-marahin, ditunjuk-tunjukin semua sampai 40-50 orang itu. Ya kita ngaku kita salah. Terus jawabannya begini. Kalian begini, mau apa? Mau lanjutkan pendidikan? Oke. Siapa yang bisa bantu saya menghubungkan dia dengan Universitas Gadjah Mada atau ITB atau sejenjang itu, supaya kita bisa datangkan dosen terbang dari Jawa untuk bisa menyelesaikan pendidikan yang kalian tuntut untuk bisa selesai. Akhirnya ya Tuhan memberikan jawaban kepada Pak Rektor, hanya kita maju melangkah pada tingkatan berikutnya. Ya bersyukur pada akhirnya dari tadinya belum ada alumni dari Teknik Arsitektur Unhas. Namun hingga sekarang ini kalau saya lihat terakhir itu angkanya sudah
mungkin berada hampir di angka 3.000-an alumni. Dan itu sudah menyebar pasti bukan saja di Indonesia Timur, bahkan mungkin sampai ibu kota, ibu negara, ibu di Jakarta. Tapi ya kita bersyukur karena hanya kita bisa selesai. Saya menyelesaikan sekolah saya di tahun 79, menikah tahun 80. Anak saya ada mahasiswa, tetapi ada juga anak sarjana. Menarik juga karena saya sempat menerima KKN di Kabupaten Takalar. Itu juga kalau saya bilang itu angkatan saya, angkatan 14. Menarik kalau kita ingin bernostalgia ya barangkali sampai dini hari kalau kita ketemu dengan kawan-kawan berkisah. Ya. Nah juga beruntung ya sekarang di kampus baru, suasana bagus, environmentnya bagus, AC segala macam. Peralatan bagus. Kita dulu aduh kasihan, satu meja gambar dipakai untuk 2-3 orang. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sulitnya pada waktu itu. Benar perjuangan dulu Pak ya. Nah, kampus Anda bagus sekarang. Ada telaga, ada permandian, ada kolam ikan lah segala macam. Menarik sekali. Sudah banyak fasilitas. Saya sendiri kalau memungkinkan jalan-jalan ke sana, saya ingat meniti perjalanan saya dari waktu ke waktu untuk jalan, menikmati suasana. Ya mudah-mudahan semuanya masyarakat penikmat kampus itu jangan sampai merusak ya. Karena biasanya membangun gampang, memelihara susah. Betul. Kalau ada istilah, kalau tidak bisa merawat, jangan merusaklah. Betul. Nah, tadi sudah sekilas nih kita membahas tadi semasa Bapak kuliah. Kita pindah lagi ke karir Bapak nih. Seperti yang kita ketahui bersama, Bapak merupakan pengusaha iya. Dunia perfilman juga Bapak terjun iya. Dan sekarang ke politisi nih. Luar biasa nih Pak. Saya menikmati hari saya karena saya selalu berpikir hidup harus berarti. Hidup harus berarti. Kalau hidup tidak punya arti, apalah guna kita hidup di dunia ini? Luar biasa. Pikiran saya. Saya memang mencari jati diri saya pada waktu mulai berusaha, masuk perguruan tinggi, selesai, terjun ke masyarakat, ya memulai karir saya sebagai pengusaha kecil-kecilan untuk mengageni peralatan-peralatan teknik arsitektur. Dan ternyata itu bisa saya lakoni sampai berkembang kepada mesin-mesin perkantoran. Syukur saya bisa sempat jadi rekanan di instansi tertentu. Dan mengingat profesi saya profesi sebagai seorang arsitek, ya tentu tidak jauh-jauh dari situ. Membangunlah, ikut juga tender-tender, walaupun tidak sampai nilai kontraknya yang tinggi-tinggi. Yang penting hidup adalah uang sayur ada, uang dapur tetap ngepul. Ya pada akhirnya juga Tuhan membuka jalan. Karena ya ada pepatah mengatakan jika engkau rajin maka Tuhan akan membuka jalan. Tetapi kalau engkau malas mungkin Tuhan tidak akan membuka jalan. Sukses. Betul. Lalu dari situ beralih saya membuka usaha perhotelan, buka restoran, buka perhotelan. Meniti karir di bidang perhotelan juga rumit tetapi ya menyenangkan. Karena apa ibaratnya ya. Orang tipe saya kan suka berkawan, menjalin kekeluargaan, membina hubungan dalam bisnis perhotelan juga demikian. Kalau kita dikenali oleh klien kita, setidaknya ada kenangan terhadap mereka semua dan mereka juga mau datang berkunjung kembali ke hotel kita. Bersyukur saya sempat dari satu hotel menjadi 9 hotel. Bukan saja berada di kota Makassar, tapi saya sempat ke Jakarta dan Bali. Ya, saya buka pintu perdagangan di ibu kota negara, kemudian pintu pariwisata di Bali. Semua itu menjadikan, menurut saya orang menilai saya hebat, tetapi menurut saya baru kita katakan hebat kalau kita sudah tutup usia. Karena apa? Hebat sekarang belum tentu hebat akan datang loh ya. Itu kengerian juga. Jadi kita bilang sukses sekarang tapi mungkin belum tentu sukses akan datang. Jadi biarlah kita lakoni saja pekerjaan ini. Tetapi sukses bukan berarti kita banyak duit ya. Sukses terukur dari sejauh mana Anda
menyelesaikan persoalan yang menimpa terhadap dirimu. Luar biasa. Kan begitu ya? Jadi sukses itu. Bukan karena banyak duitnya. Sejauh mana Anda menyelesaikan persoalan yang menimpa atas dirimu. Cocok? Betul sekali, Pak. Nah, kita berpindah lagi ke peluncuran buku Bapak malam ini nih. Ya. Buku ini sebetulnya saya sudah rancang sejak 15 tahun lampau. Saya pikir saya mungkin mempunyai perjalanan hidup, kalau saya katakan mungkin di atas rata-rata orang lah. Tetapi pikiran di atas rata-rata orang, pikiran saya, skop saya. Tapi mungkin Tuhan menjawab belum selesai, masih perjalanan panjang. Ya bersyukur sampai sekarang, pada akhirnya buku itu impian jadi kenyataan. Bukan karena saya hebat, tetapi saya ingin berbagi kehidupan saya terhadap orang banyak, khususnya kepada pencinta dari buku-buku saya. Saya antusias sekali melihat kedatangan teman-teman saya undang kurang lebih 300 orang, semua hampir hadir. Dan itu menandakan bahwa antusiasmenya terhadap hadirnya seorang Arwan dalam bersosial di masyarakat kita bisa diterima. Itu barangkali pendapat saya karena ya 95% kehadiran, walaupun cuaca juga sedikit kurang mendukung ya, tapi ya bersyukur. Unas TV sudah meliput dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu kenangan buat saya, kenangan buat mereka-mereka yang akan datang. Luar biasa Pak, kalau kita melihat tentu pengalaman cerita dari Bapak sendiri sangat menginspirasi banyak generasi muda untuk saat ini. Mungkin sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin Bapak bisa sampaikan kepada Sobat Akademika Unhas kiat-kiat mungkin atau pesan kepada generasi muda untuk menjalani kehidupan. Ya, generasi muda tentu adalah harapan bangsa. Jangan sia-siakan hidup kalian. Bergunalah untuk masyarakat, karena Anda akan dinantikan di akhirat nanti dan akan dipertanyakan apa yang engkau buat di duniamu itu. Demikian kira-kira. Luar biasa Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya untuk malam ini. Buat Unas TV, salam Aki. Saya cukup berbangga kepada Unas TV sudah menjadi TV kebanggaan alma mater kita. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Baik Sobat Akademika Unhas, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Tentunya kita dapat membanyak sekali quotes-quotes dan tentunya panutan untuk kita sebagai generasi muda bahwa sukses itu sebenarnya tidak mudah. Tentu Bapak Arwan sendiri melampaui banyak sekali rintangan-rintangan yang tentunya menjadikan dia pembelajaran untuk kedepannya. Begitu pula dengan kita semua. Saya Andi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.